Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Anwar Dhani, Esos Emsos, dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Dakwah, serta teman-teman kelas 1D yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 1D akan menjelaskan sejarah dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Resti Agis Kinanti. Yang kedua ada rekan saya, Mbak Yeni Widya Rahma. Yang ketiga ada Mbak Nurul Ainin. Yang keempat ada Mbak Sela Puspitarini. Dan yang terakhir ada Mas Alizar Lutfi Pratikto. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi. Yang ketiga sesi penutup. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Resti Agis Kinanti. Materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Yeni Widya Rahma. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Nurul Ainin. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Mbak Sela Puspitarini. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Alizar Lutfi Pratikto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra pertama Nabi Yakub dari istrinya Rahel. Yusuf bin Yakub memiliki 11 saudara laki-laki, tapi Yusuf adalah anak yang paling Yakub cintai. Suatu malam Yusuf bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Lalu dia pun menceritakan mimpi tersebut kepada sang ayah, Yakub, yang juga merupakan nabi dan mengerti makna dari mimpi sang anak. Dia berkata bahwa Allah telah memberkati Yusuf dan Yusuf akan menjadi seorang nabi. Akan tetapi Yusuf tidak boleh menceritakannya kepada saudara-saudaranya agar mereka tidak iri. Tetapi Yusuf kecil masihlah anak yang lugu, sehingga dia menceritakan mimpinya itu pada kakak-kakaknya dan membuat mereka marah. Semua saudaranya kecuali Bunyamin merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka mengajak Yusuf bermain keluar dan melemparkannya ke dalam sumur. Nabi Yakub teramat sedih dan hanya bisa menangis merindukan Yusuf yang para kakaknya bilang telah tewas diterkam serigala sampai matanya menjadi buta. Kegiatan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah ditinggal lama kakak-kakaknya pulang di dalam sumur sendirian, Yusuf akhirnya tertolong ketika ada seorang musafir yang menimba air di sumur itu. Yusuf pun dibawa musafir tersebut ke Mesir tempatnya dijadikan budak. Tetapi suatu hari Yusuf dibeli oleh Aziz, sang raja Mesir, dan dibawanya ke istana. Istri Aziz, yaitu Yulaika, tergoda akan ketampanan Yusuf. Yusuf pun dengan segera menolak dan menghindar. Yulaika yang tersakiti akhirnya memfitnah Yusuf dan menghukum Yusuf meski tahu Yusuf tidak bersalah. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan yang merupakan pelayan istana, dan Yusuf pun ingin membawa mereka pada ketauhidan pada jalan yang benar. Kegiatan Yang selanjutnya yaitu kondisi mata'u. Orang-orang yang berada di penjara tahu bahwa Yusuf adalah pemuda yang mulia dengan ilmu yang luas dan baik hati. Dua tahapan yang bertemu Yusuf menghormati Yusuf dan bertoleransi dengan keyakinannya. Suatu malam, dua tahanan tadi bermimpi aneh.
Saat pagi menjelang, mereka menemui Yusuf yang sedang beribadah dan memanggil Yusuf untuk menanyakan makna mimpi yang mereka alami. Salah satu dari mereka berkata, "Saya bermimpi bahwa saya sedang memeras buah anggur." Yang lainnya berkata, "Saya bermimpi membawa nampan berisi roti di atas kepala dan burung-burung memakannya." Yusuf mengerti tafsir mimpi tersebut, dan Yusuf tahu bahwa keduanya temannya adalah penyembah berhala. Yusuf ingin mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, karena misi seorang nabi adalah menyebarkan kebenaran dimanapun. Yusuf bermonolog, "Kedua laki-laki ini datang kepada saya karena kebutuhan. Orang-orang yang butuh akan lebih terbuka dan mendengarkan dan menaati. Jika saya mengajari mereka sesuatu sekarang, mereka akan mendengarkan, begitu juga orang-orang di penjara yang lain." Respon Mat'u. Nabi Yusuf berkata, "Saya tahu bagaimana menafsirkan mimpi. Itu adalah bagian dari apa yang telah Tuhanku ajarkan. Allah tidak memberikan ilmunya pada para penyembah berhala. Tahukah kalian mengapa Tuhanku mengajariku? Karena aku mengikuti agama dari ayahku Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kita tidak pantas mempersekutukan Allah dengan apapun. Tidak ada Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan hujan. Lihatlah bumi dan langit, lihatlah manusia. Semua alam semesta adalah ciptaan Allah. Sembahlah Dia saja. Itulah agama yang benar." Lalu dia kembali berkata, "Adapun salah satu dari kalian akan menuangkan anggur untuk tuannya. Adapun yang lainnya akan disalibkan, dan burung-burung akan makan dari kepalanya." Pelayan yang bertugas membawa minuman merasa senang karena terbukti tidak bersalah dan akan segera bebas. Sedangkan pelayan yang lain merasa takut dan berkata bahwa dirinya hanyalah membual tentang mimpinya. Nabi Yusuf berpesan pada pelayan minuman agar memberitahu raja tentang keadaannya di penjara. Pelayan minuman tadi sangat berterima kasih telah dikenalkan dengan Islam dan berjanji akan memberitahu raja, dan dia pun mengucapkan syahadat. Sedangkan pelayan yang lain mati terbunuh. Yang selanjutnya adalah tampak dakwah Nabi Yusuf alaihi salam. Suatu hari Raja Aziz bermimpi aneh. Semua peramal dan paranormal dia datangkan ke istana. Raja Aziz menjelaskan mimpinya kepada semua tamu undangan. Jika dia bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, lalu melihat 7 bulir gandum hijau serta 7 lainnya layu. Semua paranormal dan peramal tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi tersebut, tetapi pelayan minuman yang berada di sana tahu siapa yang dapat menafsirkan mimpi tersebut. Maka dia pun menjawab bahwa dia mengenal seseorang yang dapat membantu. Pelayan itu pun segera pergi ke penjara menemui Nabi Yusuf, lalu meminta maaf akan kelalaiannya yang lupa menjelaskan keadaan selama Nabi Yusuf di penjara. Lalu menjelaskan mimpi sang raja. Setelah terjawab, dirinya kembali menghadap raja dan menafsirkan mimpi raja seperti yang Nabi Yusuf terangkan padanya. Sang pelayan pun menjelaskan tafsirnya, yaitu supaya raja bertanam 7 tahun lamanya seperti biasanya, maka yang akan dituai tidak akan terbunuh kecuali sedikit untuk dimakan. Lalu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang akan menghabiskan apa yang sudah raja simpan untuk menghadapinya. Dan akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan yang cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Sang pelayan begitu yakin bahwa Nabi Yusuf akan terbebas setelah memberi tafsir sempurna ini. Raja Aziz teramat puas. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk membawa Nabi Yusuf ke hadapannya. Nabi Yusuf pun memberi syarat kepada raja
untuk mendatangkan para wanita yang telah memfitnahnya, dan menjelaskan bahwa mereka hanya tergoda rayuan setan. Dengan izin Allah, Nabi Yusuf kembali mendapat kepercayaan raja dan terbebas dari penjara, hingga akhirnya menjadi orang kepercayaan raja dan diangkat menjadi bendahara kerajaan. Nabi Yusuf yang rupawan dan baik hati berhasil menarik hati para rakyat, sehingga semakin banyak yang percaya akan ajaran agama yang Nabi Yusuf anut dan memasuki Islam. Kelebihan dan kekurangan dakwah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikaruniai paras yang rupawan, rendah hati, mulia, serta pengetahuan yang luas. Selain itu, dengan kemampuannya menafsirkan mimpi menjadi sebuah kelebihan dalam misi berdakwah menyebarluaskan ajaran agama Tauhid Islam yang telah diamanahkan padanya. Sikapnya yang sopan santun dan tidak pernah sombong dalam mendakwahkan ajaran Islam menarik banyak atensi orang lain, membuat Islam semakin dikenal para masyarakat yang sejalan dengan pemikiran Islam dan berbondong-bondong masuk Islam. Dalam misi berdakwah, Nabi Yusuf tidaklah memiliki kekurangan. Dakwahnya sukses dan menjadikan Mesir sebagai salah satu tempat bersejarah perkembangan peradaban Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.